Oh, udah tuh. Oh ini ada yang merekam nih. Mau siapa dulu? Saya dulu. Buati dulu. Boleh Pak Imam dulu deh. Saya dulu ya. Baiklah. Siap Bu. Siap. Oke. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Ati. Bagaimana Sore Pak Imam. kabarnya? Mm-mm. Alhamdulillah kabar baik. Pak Imam bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Suara saya kedengaran Bu? Terdengar jelas Bu? Ya, jelas terdengar. Alhamdulillah. Eh, ada yang mau disampaikan oleh Bu Ati hari ini? Ya, kira-kira eh, apa yang akan Ibu eh, ungkapkan dari pertemuan kita kali ini? Oh, gini Pak Imam. Jadi saya ingin apa namanya? Meminta solusi dari Pak Imam tentang permasalahan Mm-mm. yang saya hadapi di sekolah. Jadi, Ya, di sekolah tuh saya punya peserta didik yang, ada agak cenderung ke anak berkebutuhan khusus, mm-mm. gitu. Nah, itu, karena sekolah saya bukan sekolah memang sekolahnya inklusi, maksudnya, Ya, perpaduan antara mm-mm. sekolah umum dan, apa namanya, berkebutuhan khusus. Tetapi memang saya tidak Tidak, punya pengalaman yang cukup untuk apa namanya, untuk mm-mm. menangani peserta didik yang, berkebutuhan khusus tersebut gitu dan Berkebutuhan juga, khusus. perlu Mm-mm. perlu perlakuan khusus gitu ya, Pak, ya. Nah, itu saya terkadang, terkadang saya tidak bisa menangani anak tersebut. Jadi kalau, sepengamatan saya, anak tersebut tuh Mm-mm. ada kecenderungan ke autis, tetapi, Oh, tingkatannya autis ya, itu Be. Mm-mm. ya tingkatannya itu saya tidak tahu pasti, apa autis yang masih, Mm-mm. rendah, sedang, atau sudah, autis yang tinggi gitu ya, karena orang tuanya pun, Iya. belum menyadari hal tersebut gitu ya, Pak, ya. Itu Hmm. bagaimana kira-kira, Pak, ya, supaya saya juga bisa memaksimalkan, eee, Mm-mm. apa, perkembangan anak tersebut di sekolah, gitu, Pak. Kira-kira kalau boleh tahu berapa orang Bu yang autisnya? Itu satu orang sih, Ada Pak, di kelas saya. satu ya. Dari Iya, berapa? Dari berapa jumlahnya Bu? Ibu ngajar di berapa kelas saya siswa? ada 16 orang. 16 ya. Iya, Tetapi tentunya itu menjadi eh, kendala mungkin Bu ya, menjadi kendala karena betul. tadi Ibu tadi mengatakan belum memiliki keahlian terkait dengan autis itu. Nah, sekarang hambatan atau kendalanya sendiri seperti apa yang Ibu alami, yang Ibu hadapi? Iya, jadi, memang anak tersebut menyukai satu apa ya, dia hanya fokus ke Hmm. satu, satu benda yang dia sukai. Jadi Hmm. anak tersebut itu, suka melihat stiker gitu, Pak. Jadi kalau misalkan kita Hmm. sedang atau Hmm. kegiatan yang pakai speaker aktif gitu, dia Speaker. sangat suka gitu, iya. Tetapi nah, Hmm. apa namanya, yang saya, bingung ini, karena kelas saya kan Hmm. baik, kalau kalau apa, anak-anaknya itu Hmm. banyak di kelas. Jadi untuk Iya. melatih fokusnya terhadap kegiatan pembelajaran di kelas itu saya merasa kesulitan gitu, karena anak tersebut tidak bisa fokus, sedangkan Hmm. saya tidak bisa hanya memfasilitasi anak tersebut gitu. Sedangkan anak-anak yang lain Hmm. juga kalau saya terlalu fokus ke anak tersebut, anak yang Hmm. lain terbengkalai gitu istilahnya ya, Padang ya. Dan ada, Hmm. salah satu wali murid yang protes gitu. Jadi, terlihatnya seolah-olah Hmm. saya mengutamakan anak tersebut gitu kan, seperti itu. Oh, Padahal memang anak tersebut butuh perlakuan yang khusus gitu ya, Pak, ya. hmm. Kira-kira Ibu eh, mungkin tadi karena dia sangat
hanya pada audio Bu ya, berarti ya, hanya pada audio, Iya. tingkat kemampuannya. Dalam hal ini kira-kira menurut Ibu siapa yang bisa, mungkin membantu Ibu di sekolah untuk menghadapi mengatasi, membantu masalah tersebut? Apa Ibu cuma sendiri saja, dalam proses tersebut atau ada, yang bisa Ibu cari untuk bisa membantu Ibu? Kira-kira di sekolah siapa Bu? Kebetulan Atau memang ada Ibu? di kelas itu memang 2 orang guru. Tapi itu saya lebih ke merasa tidak enak terhadap orang tua yang lain gitu, karena kan ada sebagian orang tua yang di sekolah gitu. Jadi walaupun teman-teman yang lain terkadang yang memegang teman-teman siswa saya yang lainnya gitu dari anak tersebut, ya itu tadi Pak, orang tuanya yang menganggap ada salah satu wali murid orang tua yang menganggap perlakuan saya terlalu berbeda kepada anak tersebut. Apa mungkin orang tua tersebut tidak tahu ya bahwa anak ABK ini membutuhkan perlakuan yang khusus atau bagaimana ya cara saya untuk menyampaikan informasi ke orang tua yang protes tanpa saya menyinggung perasaan orang tua anak yang baik itu autis tadi. iya, betul. Ibu udah coba komunikasi dengan orang tua yang autis? Oh sudah. Sudah. Dan Kalau dengan beliau juga bukan autis, kalau yang wali murid yang protes itu memang tidak langsung ngobrol sama saya gitu. Jadi orang tua yang protes itu ngobrol ke salah satu teman guru saya yang lain, kelas lain gitu. Kok gitu. tapi seperti ini gitu. Kalau dengan orang tua yang ABK sih memang beliau itu awalnya cerita ke saya bahwa anak tersebut ini, tetapi beliau juga belum konsultasi sebenarnya ke psikolog, apakah benar ini autis atau autis tingkatan berapa itu belum gitu. Jadi ini hanya perkiraan Belum ya? gitu Pak, gitu. Anak tersebut memang berbeda gitu, cenderung ke autis itu gitu. Tetapi memang belum ada bukti tertulis gitu, Bukti visum tertulis tertulis. bahwa dia betul-betul autis ya. Betul, iya Pak. Cuman dari sikap mungkin menunjukkan gejala Betul, dari autis. gejala seperti itu. Ibu pernah mencoba untuk berkomunikasi dengan orang tua siswa yang lainnya terkait dengan siswa yang berkebutuhan khusus itu? Belum sih Kira-kira Pak, belum ya? belum secara khusus gitu ya. Atau mungkin dari sekolah pernah mengundang orang tua misalkan yang non autis tadi untuk berbincang-bincang secara langsung bahwa di sekolah ibu ada yang berkebutuhan khusus sehingga membutuhkan perhatian gitu. Gimana Bu? Pernah? Belum? Belum juga sih Pak. Itu dia belum secara khusus. Hanya ngobrol-ngobrol selintas gitu. Apakah perlu saya mengadakan pertemuan khusus gitu ya Pak ya? Sepertinya itu hal yang bagus Bu, bisa dijalin komunikasi dengan orang tua yang tadi orang tua siswa yang bukan autisnya ya Bu ya. Itu biar ada pemahaman yang sama mungkin ya Bu ya. Itu sehingga bisa lah Ibu rencanakan ke depan untuk berkomunikasi dengan orang tua yang non autis tadi. Itu kemudian tadi saya melihat juga ada kesempatan dari Ibu untuk mengatasi ini. Tadi kira-kira strategi atau yang bisa Ibu capai untuk mencapai tujuan tadi yaitu berkomunikasi dengan orang tua. Bagaimana kira-kira Ibu ada rencana untuk bertemu dengan orang tua tuh? Oh iya Pak, mungkin setelah ini tindak lanjut yang akan saya lakukan sesuai dengan solusi yang Bapak berikan kepada saya. Selanjutnya saya akan mencari waktu untuk
bisa berkomunikasi dengan seluruh wali murid di kelas saya mungkin ya Pak ya. Jadi tidak secara khusus supaya wali murid saya yang lain juga mengerti situasi yang sedang dialami oleh kami gitu ya, bahwa di kelas kita itu ada Iya. teman yang membutuhkan perlakuan yang khusus, perkembangannya beda, mungkin seperti itu ya Pak ya. Iya, betul, Bu. Mungkin bisa Ibu rencanakan dalam beberapa waktu ke depan, Oke Pak, kira-kira baik. kapan, jangka ke depannya Ya gimana? mungkin eh, karena sebentar lagi evaluasi, pembagian rapot Mhm. evaluasi mungkin itu momen yang pas kali Pak ya, di saat Iya, boleh, Bu. memaparkan evaluasi perkembangan siswa. Nah, itu bisa di saat seperti itu mungkin nanti Ibu sampaikan ke orang tua kondisinya seperti itu. Eh, Baik. Kalau ada hambatan gimana tuh, Bu? Kira-kira menurut Ibu? Oh, Kalau jika ada misalkan hambatan, tetap ada hambatan, eh, ya jika ada hambatan, sebisa mungkin saya memberikan pengertian kepada wali murid mhm, tentang mhm, eh, cara apa namanya memfasilitasi teman-teman anak-anak peserta didik yang mempunyai kebutuhan khusus. Juga mungkin nanti saya mhm, akan memberi gambaran tentang bagaimana mhm, menstimulus anak berkebutuhan khusus. Sepertinya seperti itu Pak ya. Gambaran stimulasi untuk anak mhm. ABK kepada orang tua murid gitu supaya Iya, mereka mengerti dan mendukung rencana saya gitu. Seperti itu ya Pak ya. iya, boleh, bisa seperti itu, Bu. Juga bisa Ibu komunikasikan nanti dengan pimpinan terkait dengan kondisi anak tersebut, ya, supaya Baik. mendapatkan perhatian khusus dari pimpinan juga. Eh, Iya Bapak. Tadi Ibu merencanakan akan melakukan pertemuan ya dengan orang tua itu tadi ya, orang tua yang autis pada saat pembagian rapot kalau nggak salah Bu ya tadi ya. Iya, Kira-kira betul Pak. komitmen Ibu sendiri, kira-kira siapa yang siap membantu Bu di lingkungan seperti itu untuk melakukan hal Mungkin tersebut? ya, ya. Yang pasti Mm-mm. untuk pertama kali saya meminta dukungan dari kepala sekolah untuk Iya. apa menguatkan rencana saya untuk Mm-mm. memberikan apa namanya pengertian kepada wali murid terkait anak Mm-mm. tersebut, anak dengan kebutuhan khusus. Terus juga apa namanya? Saya juga mempersiapkan apa namanya contoh-contoh atau mungkin kalau perlu saya memberikan presentasi PowerPoint terhadap Mm-mm. apa namanya jenis-jenis anak-anak berkebutuhan khusus, bagaimana Yes. penanganannya supaya orang tua Mm-mm. wali murid juga gambaran bahwa anak berkebutuhan khusus kan bukan cuma anak autis saja ya Pak ya, banyak. Iya Mungkin itu betul. ya mungkin itu saya akan mempersiapkan medianya dulu kali ya Pak ya, supaya mereka mempunyai gambaran bahwa dan pengertian bahwa apa yang saya lakukan bukan membeda-bedakan anak, memperlakukan anak dengan berbeda-beda, tetapi apa yang saya lakukan adalah Mm-mm. tanggung jawab saya terhadap anak berkebutuhan khusus yang memang perlakuannya harus berbeda dengan teman yang lain yang lebih mandiri gitu. Iya betul itu Bu. Jadi eh, Ibu bisa berkomunikasi dengan pimpinan untuk mensosialisasikan terkait dengan kebutuhan dari anak yang berkebutuhan khusus supaya juga ada support, ada dukungan dari pimpinan. Iya, Iya. rencana tindak lanjut ke depannya nanti mungkin Ibu bisa direncanakan. Kira-kira Ibu merencanakan mau apa dalam 1 minggu atau 2 minggu ke depan seperti apa terkait dengan tindakan tadi? Mm-mm. Rencananya memang evaluasi itu akan dilaksanakan di seminggu seminggu ke depan ya Pak ya, rencananya Seminggu ke dari depan tanggal kali ya. Mm-mm. ya
tanggal 14 itu kami ada kegiatan evaluasi pembelajaran selama 1 semester. Mungkin dimulai dari sekarang saya akan mempersiapkan segala sesuatu yang bisa mengakomodir, memfasilitasi saya nanti memberikan penjelasan kepada para wali murid saya. Mulai dari sekarang juga menyiapkan rapot penilaian evaluasi siswa seluruhnya dimulai dari sekarang Satu. supaya seminggu ke depan sudah siap gitu segala sesuatu. Oke, berarti 1 minggu ke depan kita bisa ketemu lagi Bu ya untuk membicarakan lagi. Itu kan Iya, Bapak. tadi udah Ibu ungkapkan dari rencana-rencana. Berarti kita 1 minggu ke depan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi untuk membicarakan hal ini. Oke, Iya. terima kasih Bu Ati. Masih ada yang mau Sama-sama, diungkapkan Bu? Itu saja Pak. Terima kasih banyak atas Gimana rasanya tadi setelah diungkapkan? rasanya lega Pak ya. Saya sepertinya kemarin sangat bingung. Bingung Oh sih gitu ya. sebenarnya memang hal seperti ini memang harus membutuhkan apa namanya saran dan masukan dari teman-teman karena ini adalah hal yang sensitif ya Pak ya. Iya. Saya takut menyakiti hati orang tua gitu. Jadi Iya memang Bu. saya membutuhkan saran Betul ini ya. Bapak. Terima kasih banyak ya Pak ya. Iya Bu, sama-sama. Terima kasih juga saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, silakan sekarang Oke. gantian ya. Gantian Bu Ati ya. Iya Pak, gantian ya. Tadi 15 menit belum ya? Tadi aku rekam 16 menitan sih. Oh gitu, berarti masuk lah. Oke, aku. Oke, sekarang 14.57, jam 3. Sekarang jam 3 Bu ya? Mangga. Jam 3 ya? Siap. Oke, sebentar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imam, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu Ati. Bagaimana kabar Bu Ati juga? Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana Pak Imam? Apakah Pak Imam mempunyai sesuatu yang ingin ini? Ada Bu, ini terkait apa ya, guru-guru senior Bu di sekolah saya. Bagaimana ya? Jadi guru-guru tersebut kadang merasa lebih senior gitu ya, sehingga ketika saya menginstruksikan, kebetulan posisi saya juga agak lebih tinggi Bu ya di sekolah gitu. Itu kadang-kadang mereka tidak mengikuti gitu Bu, tidak mau proaktif gitu Bu, seperti itu. Itu permasalahan yang saya hadapi di sekolah kadang-kadang. Itu. Oh iya, senioritas seperti itu ya Pak ya? Nah iya Bu. Jadi karena dia merasa sudah lama mengajar Bu ya, lebih lama dari saya. Kalau saya kan baru mau 20 tahun, kalau dia udah lebih ya, hampir 25 tahun. Makanya saya juga gimana gitu ya ketika menyuruh sesuai tugas, tapi dianya tidak proaktif gitu, seperti itu kendala di saya itu Bu. Iya, kalau boleh tahu di sekolah Pak Imam itu tambahannya itu apa ya? Sebagai apa? Iya, tugas tambahan saya kebetulan sangat berat Bu ya. Iya, tugas tambahannya sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Jadi yang menangani proses pembelajaran itu sangat berat sekali. Kenapa? Karena dari mulai kepala sekolah langsung ke saya gitu, tanggung jawab kalau ada apa-apa terkait dengan proses pembelajaran, kemudian misalkan kenapa anak tidak belajar di kelas, tidak di sekolah misalkan, atau guru tidak mengajar.
Nah, itu yang ditanyain pasti saya gitu, yang menjadi tolak ukurnya gitu, Bu. Nah, itu kadang-kadang kepala sekolah kan sifatnya manajer ya Bu ya, artinya dia jarang di tempat ya, jarang dia kadang kepala sekolah sih ada kegiatan-kegiatan yang beliau kebetulan di sekolah saya itu kepala sekolahnya PLT Bu. Jadi Hmm. beliau memegang dua sekolah. Hmm. Definitifnya di SMA 4 di Menes, sementara di sini di Carita itu PLT. Sehingga konsentrasi beliau Hmm. juga tadi karena definitif atau tugas pokoknya di SMA 4, jadi ke kita mungkin agak ini ya Bu, jarang gitu. Itu makanya beban Oh iya. Wakasek itu jelas sangat berat di situ. Itu kadang seminggu itu kita Jadi secara belum tentu ada ya, apa lagi. jadi Itu secara tidak langsung memang segala sesuatu yang berkaitan dengan manajeri pembelajaran, menangani gitu ya. pembelajaran itu. Iya, secara tidak langsung otomatis saya yang harus menangani gitu. Kadang kalau ujian juga seperti Iya. hari ini Kalau pas boleh tahu, gitu. Hmm, kalau untuk guru-guru yang seperti Pak Imam katakan tadi yang apa namanya kurang proaktif gitu ya. Itu akhirnya iya, ada berapa orang? Apakah mereka berkubu gitu atau bagaimana atau hanya satu dua orang enggak saja? sih Bu. Hanya satu dua orang saja sebetulnya. Jadi nggak terlalu banyak sih. Iya, memang Itu. iya, memang sih Iya, di jadi kita kalau masih senioritas itu memang masih apa namanya masih mm-mm, eh, masih kuat tinggi ya, Bu ya. tinggi banget ya, memang Itu. betul itu. Tetapi apa namanya menurut saya Sebetulnya nggak terlalu banyak sih Bu, cuma satu atau dua orang ya yang senior itu. Tapi kadang-kadang karena apa ya, karena sikap dan itunya yang merasa senioritas itulah dia tadi itu sulit untuk diajak kerjasama lah Bu ya. Kemudian ya juga ketika ada hal-hal yang baru itu cenderung apa tidak mau keluar dari zona tidak tidak mau keluar dari zona nyamannya gitu. Ketika kita menyodorkan misalkan hal yang baru, mereka asik dengan zona nyamannya gitu. Itu apakah pernah kendala. guru senior tersebut diberikan eh, tugas tambahan atau pernah beliau diberikan tanggung jawab apa namanya tanggung jawab kegiatan apa gitu yang beliau tangani seperti itu Pak Imam? Mungkin belum ya Bu ya. Jadi selama ini ada beberapa tugas yang kalau kita berikan tanggung jawab itu eh, kadang dia bisa menyelesaikan, kadang juga tidak gitu ya. Itu. Tapi memang harus didampingi dengan guru-guru yang paham IT Bu. Oh Itu iya, kendalanya mungkin di situ. Padahal dia menjadi ketua PAS gitu, ketua ujian ya Bu ya, ketua UTS gitu. iya. Nah, makanya yang sekretarisnya itu harus paham komputer gitu, paham teknologi. Ya mungkin kedepannya Iya. saya harus lebih banyak memberikan tanggung jawab mungkin ke guru tersebut supaya muncul kepedulian Bu ya. Gitu. Iya, Sehingga betul Pak Imam. Jadi memang guru-guru yang jam terbangnya sudah lama biasanya iya. yang pertama itu mereka lelah, bosan, dan Nah, yang kedua tidak mau yang selanjutnya tidak mau keluar dari zona nyamannya. nah Atau itu. mungkin saja eee guru tersebut ingin memiliki kesempatan, misalkan ingin diberikan tanggung jawab gitu, Nah, seperti itu ya, betul Pak, ya? kayaknya. Saya melihat seperti Oh, itu Bu, kayaknya jadi si guru ini ketika saya berikan tanggung jawab sebagai ketua, ketua misalkan ujian, UTS, UAS gitu. Nah, dia dia bisa gitu, dia bisa dia mau gitu Bu
mau peduli gitu. Seperti itu. Sepertinya mungkin harus lebih banyak diberikan tanggung Berikan jawab mungkin motivasi. kalau saya lihat sih. Iya, Nah itu. betul. Apa namanya, kalau solusi dari saya mungkin kalau guru-guru yang senior itu biasanya terhambatnya memang di IT ya, Kak, ya. Karena kan Iya betul, Bu. sekarang ini di dunia pendidikan itu pasti tidak lepas dari IT, teknologi, Iya. laptop lah gitu kita seperti ini gitu ya, Pak, ya. Nah gitu. Apapun di-print, apapun kita, diketik segala macam. Nah, Mhm. karena mungkin dari segi usia, dari segi apa ya, pemahaman, beliau sudah tidak mampu gitu. Mungkin, Mhm. jika beliau apa namanya, kurang proaktif terhadap kebijakan yang Pak Imam berikan, mungkin itu tadi, harus ditemani gitu ya oleh yang Iya, apa didampingi namanya, dengan guru betul, yang lebih muda tapi paham, IT mungkin, Bu. Jadi, eee, biar dia terbantu. Ya betul betul. bisa nanti saya, agendakan seperti itu, Bu. Iya, Mudah-mudahan bisa membantu guru-guru senior ini. betul. Kalau selama ini, Pak Imam sudah melakukan pendekatan atau apa namanya, ngobrol secara individu, secara face to face dengan beliau atau belum? Sampai sejauh ini mungkin belum ya, Bu, ya, karena tadi saya juga merasa sungkan, Bu, ya. Ya, Untuk untuk berkomunikasi dengan guru-guru senior itu, ya mungkin ke depan saya harus lebih banyak melakukan pendekatan ya terhadap guru-guru senior itu, berbicara, ngobrol gitu Bu ya, supaya iya, ada muncul kepedulian dari para guru itu. betul Itu betul. kemudian memberikan juga tanggung jawab tadi seperti yang Ibu sarankan, eee, supaya muncul rasa tanggung jawab beliau terhadap, proses pembelajaran. Iya, Iya, untuk situasi seperti ini, eee, apa yang akan Bapak Imam, lakukan selanjutnya untuk, membuat komitmen seperti apa mhm. supaya, apa namanya, permasalahan yang Pak Imam hadapi saat ini bisa bisa Pak Imam tangani atau langkah selanjutnya bagaimana ini Pak Imam? Ya Bu, mungkin langkah selanjutnya tadi selain saya melakukan pendekatan dalam, 1 sampai 2 minggu ini juga saya akan berkomunikasi dengan pimpinan Bu ya, dengan pimpinan juga, bagaimana cara supaya, guru-guru senior itu, bisa mengajar dengan lebih baik. Itu, mudah-mudahan, eee, para guru senior ini mau menerima masukan-masukan mungkin Bu, kalau dari pimpinan mungkin bisa bisa diterima Bu ya, mudah-mudahan Bu Iya, ya, itu, heeh. Jadi dalam 1 sampai 2 minggu ini rencana ya saya mau, ngobrol dulu dengan para guru senior itu, kemudian juga mengajak mereka, mudah-mudahan mereka juga bisa diajak untuk masuk ke komunitas praktis yang ada di sekolah saya, Bu, gitu. iya. Oke, Mhm, apabila apabila nanti suatu saat nanti, Pak Imam sudah melakukan, eee, rencana yang Pak Imam sebutkan tadi, tetapi guru mhm, tersebut masih itu tadi ya, kalau kalau dengan pimpinan itu mereka sudah pasti akan iya, mendengarkan. Tapi mhm, kan di sini Pak Imam sebagai, Wakasek yang lebih banyak, aktif di sekolah gitu daripada iya, Bu, pimpinan Pak Imam yang PLT itu. mmm, Bagaimana cara Pak Imam itu supaya mereka mau, istilahnya menghargai Pak Imam sebagai, Wakasek yang kalau tidak dilihat dari senior atau junior, umur yang lebih muda mhm, atau yang lebih tua, Pak Imam juga harus bisa memberikan keyakinan kepada guru-guru senior bahwa dalam struktural kedudukan Pak Imam itu lebih tinggi iya, daripada beliau ya walaupun sudah senior dari segi pengalaman gitu ya.
Itu tadi. Justru mungkin itu salah betul satunya Bu. adalah mungkin menurut saya itu yang memberikan pemahaman seperti itu terhadap guru senior mungkin bisa pimpinan Pak Imam gitu memberikan apa namanya penguatan kepada Iya, rekan iya. senior tersebut bahwa jika tidak ada pimpinan di sekolah bisa tanggung jawab sepenuhnya oleh Pak Imam segala Iya. macam itu akan lebih di apa ya lebih didengar oleh teman-teman yang senior mungkin Pak Imam ya. Iya. Mungkin bisa Bu nanti saya coba berkomunikasi dengan pimpinan, dengan kepala sekolah Bu ya, supaya Iya, artinya lebih menjelaskan terkait dengan posisi saya atau tugas saya gitu. betul. Jadi supaya guru-guru senior ini memahami bahwa apa yang saya lakukan itu merupakan sebuah tugas Betul, betul. gitu gurunya gitu. Jadi Iya, jangan melihat dari segi pangkat atau golongannya gitu. betul. Gitu Bu. Oke, Pak Nanti Imam. saya akan coba Eh, berkomunikasi. Iya Bu. iya. Mm. Ada lagi yang Pak Imam yang masih perlu diungkapkan atau belum terpecahkan masalahnya? Sepertinya cukup Bu terkait dengan guru tadi, guru senior ya. Iya. Mudah-mudahan dalam 1-2 minggu ke depan ini saya bisa berkomunikasi dengan para guru senior itu, kemudian juga berkomunikasi dengan pimpinan. Eh, Mudah-mudahan ada perubahan dalam 1 atau 2 bulan, 1 atau 2 minggu ke depan. Amin, amin. Itu Terima Bu. kasih. Tetap semangat ya, Pak Imam. Iya, sama-sama Bu Ati. Tetap menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Iya, amin. Dan yang paling penting adalah percaya diri, Pak Imam. Iya, siap Bu. Mohon. Oke, Kadang-kadang baik. kita punya apa Bu ya, 2 tugas sekaligus Bu, sebagai guru dan sebagai tugas tambahan gitu. Memang. Itu yang paling membuat kita kadang sibuk kesana kemari itu. Iya. Gitu. Oke. Tetap semangat dan jaga Terima kesehatan. kasih Bu Atis, siap. Mungkin itu saja Pak Imam ya dari saya. Mohon Ibu. Mudah-mudahan sedikit solusi dari saya bisa meringankan beban yang ada di pundak Iya. Pak Imam. Alhamdulillah sekarang sudah agak ringan Bu ya. Mudah-mudahan kita 1 atau 2 minggu ke depan bisa berkomunikasi lagi, berdialog lagi. Mudah-mudahan sudah Iya. teratasi masalahnya itu yang tadi. Amin, Oke, amin. terima kasih Bu Ati. Sama-sama Pak Imam. Terima kasih banyak. Saya akhiri Pak Imam pembicaraan kita ya. Mangga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Terus kita Udah, Bu. gimana? Pasti Udah, Pak Bu. Imam 15 menit. Berapa menit, Bu? Pas 15. Ya, lewat beberapa detik. Sip. Apa-apa bagus, Bu. Lumayan aja lah ya. Lumayan. Mudah-mudahan ada alurnya benar. Mudah-mudahan tapi udah sih tadi alurnya udah benar. Iya ya. Terus kita nunggu gimana ya? Nunggu beres kayaknya Bu. Nunggu selesai yang lain. Jadi kalau menurut saya teknik coaching itu nggak harus baku ya Bu pertanyaannya itu. Iya, jadi bisa Memang dilakukan ngalir langsung. aja. Jadi kayak semacam apa ya kalau di itu sharing ya, kayak semacam sharing sebetulnya. Iya. Sharing cuma ada apa tujuan gitu ya, tujuan sama ada alurnya gitu. Alurnya itu. Iya. Ya memang kalau kita biasa ngobrol biasa nanti kemana-mana malah ya ngalor ngidul gitu. Gitu. Iya benar. Tapi dengan konsep Tirta ini jadi kita diarahkan supaya mencapai tujuan. Ada solusinya dan ada solusi. Betul itu. Kemudian juga yang saya baca itu tidak hanya harus ada masalah ternyata Bu Ati. Jadi bisa misalkan perencanaan, kemudian refleksi, misalnya habis ujian gitu ya.
kemudian kita ngobrol terkait dengan pelaksanaan ujian Mhm. itu. Ya Iya. ternyata bisa seperti itu gitu. Saya pikir dulu konsep coaching ini hanya untuk mengatasi Mengatasi masalah. ya masalah saja gitu ya. Karena saya sempat bingung Berarti siapa di sekolah yang punya masalah gitu ya. Nyari guru nyari guru ya yang punya apapun bisa masalah. menjadi apapun bisa menjadi topik pembicaraan ya. Jadi topik itu misalkan ada yang ingin merefleksikan gitu ya. Cuma kadang kendalanya begini, Bu Ati. Jadi tidak semua guru kan ingin mengungkapkan isi hatinya ya, Iya, betul. mengungkapkan semua persoalannya kan gitu. Gitu. Betul. Karena tidak Tapi semua terkadang guru. juga kalau di TK itu kan karena gurunya perempuan semua gitu. Mhm. Kita sesudah pembelajaran di kelas itu kan kita ngumpul di kantor tuh secara Mhm. tidak langsung juga kadang kita melakukan coaching, Pak. Iya. Iya, jadi kan kita ngobrol apa saja yang kita temukan di kelas, permasalahan Mhm. atau, kegiatan pembelajaran besok nih medianya apa saja yang Nah, iya. dibutuhkan. Mhm. Itu kan juga kadang kita timbal Coaching, balik heeh. ya, timbal balik pembicaraan dengan teman juga itu sudah merupakan coaching ya, gitu. Jadi tadi juga Iya. kita sempat ngobrol dengan, teman di kelas gitu, guru-guru juga. Mhm. Saya tuh ingin anak-anak mengenal, ini nih, apa namanya, struktur tubuh manusia gitu, gimana ya caranya supaya Mhm. anak TK itu mengerti gitu. Jadi medianya tuh saya tuh pengennya ini. Terus saya kasih solusi seperti itu, gimana kalau begini saja, sepertinya kalau bikin media seperti itu anak kurang mengerti deh, Mhm. ya. Jadi itu juga sebenarnya teknik coaching ya, Pak, ya, tanpa Coaching, disadari, iya. betul. Mhm, Jadi coaching sifatnya reflektif gitu Bu kayaknya. iya Coaching yang artinya pelajaran yang merefleksikan proses gitu ya. Refleksi dari sebuah proses atau sebuah pembelajaran gitu. Jadi dari situ ada teknik coaching dengan sesama teman, cuman kitanya belum tahu bahwa itu coaching ya Bu ya. Kita hanya iya, betul. ngobrol biasa gitu. Wajib. Ini udah adan Bu, saya off dulu ya Bu ya. Ikut rekamannya ini. Oh iya, Pak, nggak Mas, apa-apa. ini udah selesai Pak. Pak Saprijal. Halo, Pak Saprijal.